Enggak gila yang. Lu mau dikareti apa? Di staples. Tapi ya minyaknya wakai anjurat. Coba berdiri nggak mau yo alah lagi apa lagi anak yang nggak adem bumi lagi, hawanya selalu sumuk malam. Suami aku lagi sama aku guys. Cowok Hanya perasaan. apa yang lumayan anak gede. Oh, hanya kayak iki nih tak pangan. Apa nih? Pinggir dewe iki ya kayak. Oke kayak. Dan Alejandro, namun Kate justru dimarahi balik karena yang dia lakukan harusnya belajar dari para senior. Sementara itu, Paijo sudah dimasukkan ke dalam ruang interogasi, tapi dia pura-pura tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga Matt harus memanggil Alejandro untuk berbicara dengan jamet satu ini. Di luar ruangan, Alejandro sedang minum dari galon Le Minerale, namun tiba-tiba teman lamanya menyapa. Dia bernama Rafael dan bekerja sebagai jaksa penuntut. Mereka berdua pun saling bertukar kabar, tapi alasannya menemui Alejandro adalah karena dia tahu tentang terowongan milik kartel narkoboy terbesar di Meksiko, dan pemimpinnya adalah sepupu Imin yang bernama Hamil anak pertama. atau yang biasa dipanggil dengan Samiti. Konon katanya dia adalah orang yang membantai keluarga Alejandro dengan sangat kejam. Mam Duren. Beberapa saat kemudian, Alejandro masuk ke dalam ruang interogasi dan tanpa membuat waktu, PL bulan ini tanggal 27. Paijo tentunya dengan kekerasan. Di sisi lain, Kate sedang gundah dan gelisah di luar gedung. Oleh karenanya, dia meminta sebatang udut kepada salah satu tentara. Lalu pada saat dia sedang nyetak, tiba-tiba ada tentara bernama Saipul yang mengajaknya ke atap gedung. Di sana, Saipul menunjukkan pemandangan yang tidak biasa, di mana para gangster sedang berperang di jalanan. Dan saat malam sudah larut, Iya, alhamdulillah anaknya cowok. Alejandro juga akan ikut bersama mereka. Malam itu mereka akan menemui para penjaga berdasarkan keterangan dari Paijo. Sesampai di Anaknya sana, cowok. mereka disambut baik oleh petugas imigrasi bernama Bob. Namun sebelum menemui imigran, Kate meminta Anak sebatang pertama guys. yang ada di pikirannya, tapi yang jelas Kate adalah pengabdi kretek. Setelah menikmati hidupnya, Kate langsung menghampiri Matt dan Alejandro. Mereka kemudian memisahkan para imigran yang berasal dari Nogales. Lalu, Alejandro bertanya kepada beberapa orang yang mungkin terlibat dengan organisasi kartel Sariti. Tapi di saat Alejandro sibuk sendiri, Ricky mendesak agar memberi kejelasan tentang misi mereka. Namun Kate yang sudah pasrah karena Matt tidak mau memberitahunya. Alhasil, Ricky pun nekat berbicara langsung kepada agen CIA itu. Hamil ya. Karena terus mendesak, akhirnya Matt dan Alejandro menjelaskan rincian misinya. Pertama-tama mereka akan masuk ke terowongan rahasia. Berdiri give apa, nggak usah berdiri, maunya di give. Setelahnya mereka akan menemukan bandar Samiti, situs besar. Jika tidak segera ditangkap, dia akan menggila dan
Yang nanyain kakak sama hamil udah straight par gak, kalian itu bencong. Keesokan harinya, Ken dan Reggie kembali menemui Ned. Kali ini, mereka akan mempelajari peta menuju terowongan karakter. Udah berapa bulan? Udah jalan 9 bulan, udah waktunya. Wah, thank you. Segera memantau CCTV sebuah bank dan menandai beberapa komplotan tubuh Mim. Kapan melahirkan? Insya Allah bulan ini. Mereka Kak Fardani, thank you. Ya kali aku gak pakai sana terus live. Halo Bumil, hai. melihat sejumlah bank tunai dan beberapa gelang milik antek-antek untuk Mim. Ternyata mereka sudah rutin melakukan pencucian uang di bank tersebut. Ken pun nekat masuk ke dalam bank walaupun dilarang oleh Ned. Di sana dia ingin memastikan kalau rekeningnya sudah dibekukan. Namun bukti tersebut belum cukup untuk menahan tubuh Mim karena Ned yakin hal tersebut telah diakali oleh petinggi kartel tersebut. Dan Ken pun kecewa dengan keputusan Ned. Oleh karena itu, Ken dan Reggie langsung melapor ke atasan mereka. Tapi lagi-lagi para atasan membela keputusan Ned. Halo Kak, hai. Sesuai keinginan FBI, orang brutal seperti Ned tidak mungkin main-main dengan kasus semacam ini. Dan menurut atasan Ken, semua yang dilakukan Ned dan Alejandro sudah sesuai prosedur. Iya, hamil guys, hamil. Mereka ingin semua stres dengan bersatu. Lalu beberapa saat kemudian, Reggie bertemu dengan seorang polisi wilayah perbatasan yang merupakan teman lamanya. Dalam pandangan pertamanya, Ned langsung jatuh cinta kepada Ken. Dia pun mulai sepi-sepi dan mengajaknya juga Argoy. Berang Mulan wes melaku sang Mulan. Dan karena merasa cocok, mereka pun pindah ke motel. Tapi selagi mereka sedang makan Argoy, Ken melihat sebuah gelang mencurigakan. Ternyata gelang tersebut Hamil anak pertama. Cowok. Aku nggak punya tato guys. Tapi sebenarnya Ken sendirilah yang masuk ke tempat Batman. Jika dia tidak akan masuk ke dalam bank, insiden tadi tidak akan pernah terjadi. Sementara itu, Reggie masih tanpa shock. Dia pikir temannya itu adalah polisi baik-baik. Di sisi lain, Ned dan Alejandro sedang menginterogasi Ted, tentu saja sambil menyiksanya di dalam mobil. Dan tidak menjawab dengan jujur, Ned pun mengancam dan menghabisi mantan istri dan Kuyangi apa tau? Kuyangi medhi sing untuk mengatakan semua hal tentang Kim dan penyelundupan narkoboy. enggak ning kene enggak pati adem iki mau. Setelah mengumbar kepada Ted, Alejandro mengunjungi kamar Ted untuk memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja. Ken pun berterima kasih atas bantuannya. Di sini, Alejandro mengatakan kalau Ken mirip dengan sosok putrinya yang sudah Wis berang Mulan wis wayahe iki. istirahat karena besok mereka akan melanjutkan misi. Singkat cerita, keesokan harinya, Leo dan Ken langsung menuju kamar Ted untuk menggunakan instruksi. Nggak mau, kenapa kalian pada sudah aku berdiri? Aku kan sampai. Tapi kemudian Ken sadar kalau dia hanya dimanfaatkan Thank you. agar mendapatkan izin operasi dan itu membujuk wanita itu agar keluar dari misi dan membiarkan Ned
Kodam you second dewe. Tiduran kak, uka ngantuk. Berapa bulan udah jalan 9 bulan. Thank you guys. Berapa bulan udah jalan 9 bulan. Wah, thank you. Spill suami aku lagi ngerokok. Sehat melahirkan ya, amin. Makasih, semoga doa baik kembali ke kakak. Anak pertama HPL insya Allah nanti tanggal 27. Aku bukan orang Bali guys. Astagfirullahaladzim, suami aku, maaf guys. Sehat-sehat, makasih kak. Semoga kakak juga sehat selalu. Berapa bulan, jalan 9 bulan. Aku umur 26. Cowok, anak pertama. Sementara itu, Silvio sudah berada di ujung terowongan. Dia hendak memindahkan buku medik lagi. Namun tak disangka-sangka, Alejandro masuk dan menembak seorang pengedar. Silvio pun langsung panik. Tapi ketika Alejandro sedang menggeledah Silvio, Kate tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistolnya. Karena tidak mau diganggu, Alejandro pun terpaksa menembak. Iya, mulus kan pakai filter guys. Dia kemudian menyuruh Kate untuk mengatur nafasnya dan kembali ke terowongan. Sedangkan dia akan menjadikan Silvio umpan untuk bertemu Tukinin dan Sandy. Di sisi lain, Matt dan pasukan akan segera kembali karena sisanya akan diselesaikan oleh Alejandro. Lalu Kate muncul dari terowongan dan langsung menonjok wajah Matt. Sontak, Matt pun segera menenangkan wanita itu. Dia juga akhirnya mengatakan yang sejujurnya. Enggak masuk angin guys. Wah, thank you Kak Malik. Iya, nanti aku spill ya, suami aku masih ngerokok guys. Selain itu, dia juga memiliki kesukaan kepada Somede yang telah memenggal istri dan membunuh putri tercintanya. Walaupun sudah mendengarkan penjelasannya, Ken tetap bersikeras akan melaporkan kejadian itu kepada FBI. Sementara itu, Alejandro akhirnya menemukan Tukinin yang sedang berkendara dengan mobilnya. Dia lalu menyuruh Silvio untuk menghentikannya. Dan ketika Tukinin sudah keluar dari mobil, Alejandro menjadikan Silvio sebagai umpan. Kemudian, dia menegur Silvio dan Tukinin dalam satu tarikan nafas. Udah jalan 9 bulan. Setelah itu, Alejandro memaksa Tukinin untuk mengantarnya ke rumah Samedi. Mau tidak mau, mafia itu pun terpaksa menuruti perintah Alejandro. Dia pun segera tancap gas meninggalkan tubuh Silvio yang sudah terbujur kaku. Setibanya di rumah Samedi, Alejandro langsung menghabisi Tukinin. Ini pakai celana goblok. Setelah membunuh semua penjaga, Alejandro akhirnya bisa bertemu dengan Samedi. Bos kartel tersebut tampak Spill tato, aku nggak punya tato kak. istri dan 2 anaknya.
Kemudian Alejandro ikut duduk bersama mereka. Di sini Samiti akhirnya ingat tentang perbuatannya kepada keluarga. Gue suka makan semangka ya. Dia mengatakan kalau itu bukan masalah personal. Walaupun begitu, Alejandro tidak akan bisa membangkitkan keluarganya yang sudah mati. Dia pun memutuskan untuk membantai anak dan istri Samiti terlebih dahulu di depan mata kepalanya. Gue suka makan semangka. Yang dilakukan di masa lalu Enak ya. anak dan istrinya. Setelah itu, Alejandro menunggu Samiti ketakutan dan menyadari dosa-dosanya. Lalu dia Anak pertama. sebelum sotonya habis. Keesokan harinya, Alejandro mengajukan Kate yang sedang lebat di balkon. Di sini, Alejandro memaksa wanita itu untuk menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan kalau semua yang dilakukannya sudah sesuai. Anak pertama. Awalnya, Kate tidak mau menandatanganinya, tapi Alejandro dengan terpaksa akhirnya Kate mau tanda tangan. Lalu saat Alejandro hendak pergi, Kate sempat ingin memeluknya. Namun kenapa dia tidak bisa melakukan hal tersebut? Asli mana? Jawa Timur. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat membawa. Asli mana? Jawa Timur. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat membawa. Asli mana? Jawa Timur. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat membawa. Kayaknya kamu nih suami aku yang terakhir. Berita diawali dengan memperkenalkan dua sahabat yang memiliki bakat berkelahi dan memang sering terbukti berhasil mengalahkan lawan dalam jumlah banyak. Adamin si tampan. Amin, makasih kak. Doa baik kembali ke kakaknya. Kamu kenapa sih? Pada kesenangan dipakan semangka yang cocok ya aku. Udah sudah gendut, nggak boleh mau minum manis-manis, makan manis-manis nggak boleh. Enggak, ini enggak kembar guys. Ini enggak kembar guys. Berdiri, kenapa kalian suruh aku berdiri ya? Capek. Tuh wifi ini gak kena yang
Gak kena yang. Tuh wifi nih gak kena yang. Berdiri kak, berdiri aja sendiri. Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah anaknya cowok.